Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas yang disidang oleh seorang hakim, akan tetapi di akhir cerita hakim tersebut yang meminta maaf kepada Abu Nawas. Hari itu, langit Baghdad mendung seperti sedang menyembunyikan mataharinya. Abu Nawas duduk di depan rumah sederhananya, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi seekor kambing yang sedang mengunyah dedaunan di halamannya. Belum sempat ia menyeruput teh kedua, suara gaduh datang dari arah gerbang kota. Beberapa penjaga kerajaan datang dengan tergesa, membawa surat perintah dari Hakim Agung. Abu Nawas, kau dituduh mencuri kambing milik saudagar Aziz. Ikut bersama kami. Warga yang mengenalnya langsung berkerumun. Sebagian terkejut, sebagian malah tertawa. Pencuri Abu Nawas. Ia bahkan lebih suka meminjam akal daripada meminjam uang. Namun para penjaga tak peduli. Dengan tangan terikat longgar dan senyum santai, Abu Nawas berjalan bersama mereka menuju gedung pengadilan. Dalam hati, ia merasa heran. Kambing ini datang sendiri ke rumahku, mengapa aku yang diseret seperti pencuri kambing pasar malam? Sidang pun dimulai dengan suasana menegangkan. Ruangan pengadilan dipenuhi oleh warga yang penasaran, bahkan beberapa bangsawan ikut hadir hanya untuk melihat bagaimana Abu Nawas berkelit kali ini. Di hadapan hakim, saudagar Aziz bersaksi dengan penuh amarah. Yang mulia, itu kambing betina terbaikku. Aku mengenalnya dari suaranya yang khas dan bulunya yang kecoklatan. Pasti Abu Nawas mencurinya diam-diam. Hakim menatap tajam ke arah Abu Nawas. Kau mendengar tuduhan itu, apa yang kau katakan membela dirimu? Suasana tegang, semua menanti bagaimana lelaki berjanggut lebat itu menjawab. Dengan tenang, Abu Nawas melirik kambing yang dibawa ke ruang sidang, lalu berkata, Tuan Hakim, jika seekor kambing bisa berbicara dan memilih rumah baru karena merasa lebih dihargai, apakah saya tetap bersalah karena menampungnya? Seketika ruangan bergema oleh gumaman kebingungan dan bisik-bisik geli. Namun hakim belum puas. Ia mengetuk meja dan berkata, jangan bermain kata, Abu Nawas. Fakta menunjukkan kambing itu berada di rumahmu. Abu Nawas berdiri, sorot matanya berubah serius. Yang mulia, banyak hal di dunia ini datang ke rumah seseorang tanpa diminta, musibah, utang, bahkan fitnah. Tapi apakah itu berarti kami yang mencurinya? Kali ini, wajah sang hakim sedikit berubah. Nada suara yang awalnya menghakimi mulai bergetar oleh keraguan. Detik itu juga, suasana pengadilan berubah. Keadilan bukan lagi tentang siapa yang berteriak paling keras, tapi siapa yang berbicara paling masuk akal. Dan Abu Nawas, seperti biasa, menyalakan lentera logika di tengah kegelapan prasangka. Sidang belum selesai, namun satu hal jelas, Abu Nawas tak datang untuk membela diri, ia datang untuk menguji keadilan itu sendiri. Setelah ruang sidang terdiam oleh kata-kata Abu Nawas, sang hakim pun menyandarkan punggungnya perlahan. Wajahnya tak lagi setegas sebelumnya. Ia memandangi kambing yang berdiri di sudut ruangan seolah mencoba mendengar kebenaran yang belum terucap. Suara pengadilan yang tadinya bergemuruh kini berubah menjadi senyap, hanya terdengar detak jantung yang berdebar dari semua yang hadir. Tiba-tiba sang hakim berkata pelan, lalu, mengapa kambing itu bisa ada di rumahmu, Abu Nawas? Dengan tatapan tenang, Abu Nawas melangkah ke depan. Yang mulia, 2 malam lalu saat hujan deras, saya mendengar suara ribut di luar rumah. Saya kira itu maling, ternyata seekor kambing menggigil di depan pintu. Saya beri ia tempat berteduh dan sisa makanan. Apakah tindakan itu salah? Jika ada makhluk hidup mencari perlindungan, apakah saya harus mengusirnya hanya karena takut dianggap mencuri? Saudagar Aziz tak tinggal diam. Itu alasan yang dibuat-buat. Kambing itu tidak mungkin kabur sendiri. Pasti kau yang mengambilnya di malam hari saat hujan lebat. Abu Nawas menatap tajam ke arah saudagar itu, dan berkata dengan nada penuh luka, Saudagar, jika kambingmu lebih memilih bertaruh nyawa di jalan daripada tinggal di kandangmu, mungkin masalahnya bukan padaku, tapi padamu. Seketika sorak kecil dari warga meletup, lalu cepat ditekan oleh hakim dengan ketukan palunya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Yang mulia,
saya tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin keadilan berdiri di atas kebenaran, bukan di atas nama besar atau harta." Sang hakim menunduk sejenak, lalu berdiri. Dengan suara tenang namun berat, ia berkata, "Sidang dilanjutkan esok hari. Dan, maafkan aku, Abu Nawas. Mungkin hari ini, yang harus diadili bukan hanya dirimu, tapi juga cara kami menilai kebenaran." Keesokan paginya, langit Baghdad kembali mendung. Seolah alam pun masih menahan napas menantikan kelanjutan sidang yang menghebohkan kota. Ruang pengadilan dipenuhi lebih banyak orang. Bahkan pejabat tinggi dan cendekiawan hadir, penasaran bagaimana kelanjutan pembelaan Abu Nawas yang kemarin mengguncang keyakinan semua orang. Hakim datang lebih awal dari biasanya, wajahnya terlihat gelisah. Ia tahu, hari ini bukan hanya Abu Nawas yang sedang diuji, tapi juga hatinya sendiri. Abu Nawas melangkah masuk dengan tenang, membawa sesuatu yang dibungkus kain lusuh. Tanpa diminta, ia maju ke depan dan berkata, "Yang mulia, sebelum sidang dimulai, izinkan saya menunjukkan sesuatu." Ia membuka kain itu dan menaruhnya di meja hakim, seutas tali tambang yang sudah usang. "Ini, terikat di kaki kambing itu saat saya menemukannya. Ada bekas luka gesekan, artinya kambing ini sebelumnya ditambatkan, tapi berhasil melepaskan diri. Saya tidak mencurinya, dia melarikan diri." Wajah hakim menegang. Ia memerintahkan pengawal memeriksa tali itu. Sementara itu, mata saudagar Aziz mulai berkedip gelisah. Abu Nawas melanjutkan, "Dan saya bertanya pada anak-anak di sekitar rumah saya. Beberapa dari mereka mengaku sering melihat kambing itu berkeliaran tanpa pengawasan. Jadi, mungkin kambing ini bukan datang karena saya mencuri, tapi karena ia memang mencari tempat yang lebih baik." Suasana ruang sidang pun mendadak berubah. Kebenaran mulai merambat masuk seperti cahaya menembus celah. Hakim berdiri perlahan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Saudagar Aziz, apakah kau ingin berkata sesuatu atas bukti ini?" Aziz tampak gelagapan. Saya memang menyuruh pelayan menambatnya, tapi mungkin ikatannya longgar. Saya tidak menyangka kambing itu bisa kabur." Suara itu terdengar lebih seperti pengakuan ketimbang pembelaan. Warga mulai berbisik-bisik. Kebenaran sudah di depan mata. Bukan Abu Nawas yang harus duduk di kursi pesakitan, tapi sikap sembrono dari sang saudagar. Dengan suara yang tak bisa disembunyikan lagi kelembutannya, hakim kembali memandang Abu Nawas. "Maafkan pengadilan ini. Kami terlalu cepat menghakimimu. Kau bukan pencuri, tapi penyelamat dari kambing yang kehilangan tempat tinggal." Abu Nawas menunduk perlahan. "Saya tak butuh maaf, Yang Mulia. Saya hanya butuh pengadilan yang mendengar, bukan hanya yang menuduh." Dan di hari itu, Baghdad menyaksikan bagaimana sebuah sidang bukan hanya membebaskan satu orang, tapi menyadarkan banyak hati. Hakim menatap Abu Nawas dengan mata berkaca-kaca. "Seandainya bukan engkau yang berdiri di sini, mungkin orang lain telah binasa oleh fitnah yang dibungkus dengan dalih hukum." Suaranya lirih, seperti menahan tangis. "Nama baikmu telah kami seret dalam lumpur, sementara engkau masih bersedia mengajarkan kami arti welas asih dan logika." Abu Nawas hanya tersenyum tipis, tapi senyum itu menyimpan luka yang dalam. Ia tahu, di balik tawa-tawa rakyat yang mengidolakan kecerdasannya, ia tetap manusia biasa yang kadang letih dianggap mainan. Dari belakang, seorang pemuda berdiri dan berseru, "Tuan Hakim, jika Abu Nawas tidak bersalah, maka siapa yang akan mengembalikan harga dirinya? Siapa yang akan menghapus rasa malu yang sudah terlanjur disebarkan ke seluruh kota?" Seruan itu seperti cambuk yang menyambar ruang sidang. Hati sang hakim makin teriris. Ia meletakkan palu di meja perlahan, lalu berlutut di hadapan Abu Nawas, sebuah pemandangan yang tak pernah terjadi sepanjang sejarah Baghdad. "Abu Nawas, aku yang meminta maaf padamu. Bukan sebagai hakim, tapi sebagai manusia yang telah menilai tanpa mengerti." Suara hakim pecah dalam isakan halus. Semua orang yang menyaksikan terdiam, beberapa bahkan ikut menunduk. Abu Nawas, dengan penuh wibawa, membantu sang hakim berdiri.
Yang mulia, memaafkan adalah kemuliaan. Tapi hari ini, lebih penting lagi bahwa rakyat melihat, bahkan seorang hakim pun bisa belajar dari kesalahan. Dan itu, jauh lebih berharga. Tangis kecil pecah di antara hadirin. Hari itu, bukan hanya seekor kambing yang diselamatkan, tapi nilai-nilai keadilan yang nyaris terkubur telah diangkat kembali oleh seseorang yang selama ini dianggap gila, namun justru paling waras di antara mereka semua. Abu Nawas keluar dari ruang sidang bukan sebagai terdakwa, tapi sebagai cermin yang memantulkan wajah jujur setiap hati yang mengaku mencari kebenaran. Hari mulai senja ketika Abu Nawas melangkah keluar dari gedung pengadilan. Cahaya matahari yang kemerahan menyapu wajahnya, seolah turut merayakan kemenangan tanpa sorak. Warga berdiri di kanan kiri jalan, memberi jalan dengan hormat. Tak ada sorakan, tak ada tepuk tangan, hanya tatapan kagum yang dalam. Ia tidak menang karena membuktikan dirinya benar. Ia menang karena mengajarkan bahwa harga diri tak bisa ditimbang oleh suara mayoritas atau kekuasaan seorang hakim. Sementara itu, di dalam ruang sidang yang kosong, sang hakim masih duduk seorang diri. Matanya menatap kosong pada palu yang tadi ia letakkan, sebuah simbol yang hari ini terasa berat. Berapa banyak orang telah kuputuskan bersalah sebelum mendengar sepenuh hati. Bisiknya lirih, tangannya menggenggam dada. Hari ini, ia tak hanya menyidang Abu Nawas, tapi juga menyidang jiwanya sendiri. Saudagar Aziz pun datang diam-diam ke rumah Abu Nawas malam itu. Ia menunduk dalam-dalam, meletakkan seekor kambing lain di halaman. Sebagai permintaan maaf, dan pengganti harga dirimu yang telah kuhinakan. Tapi Abu Nawas hanya tertawa kecil, aku tak butuh kambing lagi, saudagar. Tapi semoga kambing itu tak lagi lari dari rumahmu. Mungkin sekarang, kau tahu kenapa ia memilih pergi. Kalimat itu membuat saudagar terpaku. Abu Nawas tak membalas dendam, ia justru memberi pelajaran dengan cara yang tak menyakitkan. Keesokan harinya, nama Abu Nawas kembali menjadi buah bibir. Tapi bukan sebagai pencuri kambing. Ia disebut sebagai orang yang menamparkan kesombongan tanpa menyentuhnya, menegur kekuasaan tanpa membentaknya. Banyak orang datang menemuinya, bukan untuk memuji, tapi untuk belajar. Bahkan sang hakim mengirim surat resmi, mulai hari ini, setiap terdakwa harus benar-benar didengar. Karena Abu Nawas telah membuktikan, terkadang keadilan datang dalam bentuk yang tak kita duga. Dan di malam yang tenang, saat langit Baghdad dipenuhi bintang, Abu Nawas menatap langit dari atap rumahnya. Ia tak butuh pujian, tak mencari gelar. Tapi dalam keheningan itu, ia tahu satu hal pasti, kadang, membela kebenaran tak perlu mengangkat pedang. Cukup dengan logika, kesabaran, dan hati yang tak gentar untuk berdiri sendiri, meski dunia menyebutmu gila. Hari-hari berlalu sejak kejadian menggemparkan itu. Namun gaungnya belum juga pudar. Nama Abu Nawas kini disebut bukan hanya di pasar atau gang kecil Baghdad, tapi juga dalam majelis-majelis ilmu dan ruang istana. Para ulama, kadi, dan pelajar memperbincangkan satu hal yang sama, bagaimana seseorang yang dianggap nyentrik justru mengajarkan nilai keadilan sejati. Tak sedikit hakim yang mengubah cara mereka menyidang, dan banyak rakyat kecil merasa lebih berani mengungkap kebenaran. Suatu hari, sang hakim, yang kini lebih pendiam dan penuh pertimbangan, mengutus seorang pembantunya untuk membawa sebuah bingkisan ke rumah Abu Nawas. Di dalamnya, ada secarik kertas berisi tulisan tangan, "Wahai Abu Nawas, engkau telah menamparkan kesombongan kami dengan kelembutan. Engkau tidak membela dirimu dengan kemarahan, tapi dengan kebijaksanaan. Terima kasih telah menyelamatkan bukan hanya kambing itu, tapi juga nurani kami." Abu Nawas membaca surat itu sambil duduk di bawah pohon, senyumnya mengembang, tapi matanya basah. Di saat yang sama, masyarakat mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Bahwa kebenaran tak selalu lahir dari kekuasaan, dan keadilan bukanlah milik gedung pengadilan semata. Di warung-warung, orang tua mulai bercerita kepada anak-anak mereka tentang kisah ini, bukan sebagai lelucon Abu Nawas, tapi sebagai pelajaran hidup, bahwa kadang, orang yang paling kita remehkan adalah guru terbaik kita. Namun,
Meski namanya dielu-elukan, Abu Nawas tak pernah berubah. Ia tetap berjalan dengan baju sederhana, tetap suka duduk di bawah langit sambil berbicara pada awan, dan kadang menertawakan dirinya sendiri. Tapi orang-orang tahu, di balik tawanya ada hikmah yang dalam. Ia bukan ingin dianggap pahlawan. Ia hanya ingin mengingatkan, bahwa manusia bisa salah, dan yang mulia adalah yang mau memperbaikinya. Dan di satu malam yang tenang, Abu Nawas menuliskan sesuatu di dinding kamarnya. Jika suatu hari aku dibenarkan, itu bukan karena aku benar, tapi karena kebenaran memilih untuk tak lagi diam. Kalimat itu menjadi warisan yang tak tertulis dalam kitab-kitab, tapi hidup di hati mereka yang mendengar kisah ini, dan belajar menjadi lebih adil, dari seorang lelaki yang pernah disangka pencuri kambing. Malam itu, saat hujan turun perlahan, Abu Nawas duduk sendirian di teras rumahnya yang sederhana. Bayangan peristiwa di pengadilan terus berputar di kepalanya. Meski ia telah dibela dan dimuliakan, dalam hatinya masih tersisa luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ia terdiam lama, lalu berkata pelan, mengapa kebenaran selalu harus dibuktikan dengan luka, dan mengapa kejujuran sering datang terlambat? Tak ada yang menjawab, kecuali tetesan hujan yang menimpa atap. Keesokan harinya, seorang anak kecil datang mengetuk pintunya. Ia membawa sepucuk surat dari ibunya yang dahulu sempat mencaci Abu Nawas di pasar karena kabar pencurian itu. Surat itu berisi permohonan maaf dan sepiring makanan hangat sebagai bentuk penghormatan. Abu Nawas menerima dengan senyuman, lalu duduk bersama anak itu dan berkata, "Nak, jika ibumu bisa meminta maaf, maka kamu kelak juga harus berani mengaku salah ketika waktunya tiba. Jangan jadi manusia yang hanya tahu menuding." Anak itu mengangguk, dan senyum polosnya seakan menghapus debu kesedihan di hati Abu Nawas. Namun di sisi lain kota, para pejabat istana mulai merasa gelisah. Nama Abu Nawas yang makin harum dianggap bisa menjadi ancaman bagi orang-orang yang selama ini memanfaatkan hukum untuk kepentingan mereka sendiri. Beberapa di antaranya mulai merancang cara untuk mengamati lebih dekat gerak-gerik Abu Nawas. "Orang secerdas itu bisa jadi bahaya kalau terus didengar rakyat," ujar seorang penasihat istana. Tanpa mereka sadari, mereka bukan sedang berhadapan dengan sekadar rakyat jelata, tapi dengan seseorang yang pikirannya tak bisa dipenjara. Suatu malam, seorang mata-mata menyamar sebagai pedagang lewat depan rumah Abu Nawas. Ia berpura-pura bertanya arah jalan, tapi justru terjebak dalam perbincangan singkat. Abu Nawas menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kau bukan butuh arah jalan, tapi sedang mencari arah kebenaran. Hati-hati, sebab kalau kau terlalu sering pura-pura, lama-lama kau lupa siapa dirimu." Mata-mata itu terdiam, kata-kata itu menghantam batinnya lebih keras dari pukulan. Abu Nawas tak pernah menyadari bahwa dari semua pelajaran hidup yang ia ajarkan, yang paling menyakitkan justru adalah yang paling tulus. Kebenaran yang keluar dari lisannya tidak menghakimi, tapi juga tak memberi ruang untuk bersembunyi. Ia bukan sedang mencari penghormatan. Ia hanya ingin hidup di dunia yang lebih adil, meski dunia itu kadang harus ia bentuk sendiri, dengan logika, cinta, dan luka. Langkah-langkah prajurit kerajaan menggema di jalanan Baghdad menjelang fajar. Mereka tidak berteriak, tidak membuat keributan, tapi aura dingin dan ketegangan terpancar jelas dari setiap gerak mereka. Tujuan mereka hanya satu, rumah Abu Nawas. Perintah diam-diam telah turun dari kalangan istana, "Tangkap dia, bila perlu, bungkam dengan cara halus." Bagi mereka, kebenaran Abu Nawas bukan lagi teladan, tapi ancaman yang perlahan mengikis topeng-topeng kekuasaan. Namun saat mereka tiba di rumah itu, mereka hanya menemukan kursi bambu kosong dan secangkir teh hangat yang masih mengepul. Abu Nawas telah pergi. Di atas meja, ada secarik kertas dengan tulisan tangannya, "Jangan cari aku. Aku tidak lari karena takut, tapi karena ingin kalian belajar, bahwa membungkam satu mulut tidak akan memadamkan cahaya kebenaran yang telah menyala di banyak hati." Para prajurit terdiam, tak satu pun berani menyentuh surat itu. Kata-kata itu seperti pedang, menyayat tanpa harus melukai. Sementara itu, di balik pasar yang ramai dan lorong-lorong kecil Baghdad,
Abu Nawas menyamar seperti biasa, menyatu bersama rakyat kecil. Ia tahu, tak perlu menjadi pahlawan yang berdiri di mimbar. Kadang lebih bijak menjadi suara yang tersembunyi di antara kerumunan, agar pesan sampai tanpa wajahnya menakutkan siapapun. Ia berbicara lewat dongeng, lewat candaan, lewat teka-teki, dan setiap kata menyimpan makna yang hanya bisa dipahami oleh hati yang jernih. Di istana, kegelisahan makin menjadi-jadi. Para penasihat istana mulai saling menyalahkan. Kenapa kita takut pada satu orang? Bentak seorang bangsawan. Namun seorang lainnya menjawab pelan, karena yang dia bawa bukan senjata, tapi kesadaran. Dan itu, jauh lebih sulit dihancurkan. Raja sendiri mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Abu Nawas? Apakah dia pengganggu, atau justru penyelamat diam-diam dari sistem yang sudah lama membusuk? Dan di suatu malam, saat angin berhembus pelan, seorang anak kecil duduk mendengarkan cerita dari kakek tua berwajah tenang. Tak ada yang tahu siapa kakek itu, kecuali matanya yang penuh kedalaman. "Dengar ya, nak," katanya, "di dunia ini, kebenaran itu seperti api. Jika engkau meniupnya, ia akan padam. Tapi jika kau coba injak, ia justru bisa membakar seluruh istana." Anak itu mengangguk, lalu tersenyum. Dan di balik senyuman itu, cahaya kecil kebenaran kembali menyala, pelan, tapi pasti. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang telah menonton dan mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita Abu Nawas hari ini bukan hanya menghibur, tapi juga mengajarkan kita tentang kejujuran, keberanian membela kebenaran, dan pentingnya menjadi manusia yang adil dan bijaksana. Saya doakan, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang berkah, rezeki yang halal dan melimpah, serta hati yang tenang dalam menghadapi setiap ujian hidup. Dan semoga setiap langkah kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita penuh makna lainnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan cerita ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.